Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pelajar semuanya? Sudah mandi? Masih suka rebahan? Atau masih hobi buka instastory mantan? Bagaimana negara kita akan maju? Oke, lupakan dulu ya. Mari kita lanjutkan materi kita tentang karakteristik negara berkembang. Oke, bagaimana biar negara kita tidak berkembang saja, biar bisa maju. Oke, kita lihat dulu bagaimana sih karakteristik sebuah negara dikatakan negara berkembang ya. Apa saja bidang-bidang yang melatar belakangi ini negara tersebut dikatakan negara berkembang. Sebelumnya kita lihat dulu pengertian secara umum ya tentang negara berkembang. Negara berkembang adalah negara yang industrialisasinya masih belum lanjut ya. Artinya negara tersebut masih bukan berpatokan pada bidang industri ya. Biasanya lebih ke bidang agraris. Kemudian standar hidup materialnya lebih rendah. Contohnya seperti Indonesia, Filipina, India, Thailand, Pakistan sampai Argentina ya. Di buku lain ya dikatakan bahwa negara berkembang adalah negara yang dengan rata-rata pendapatan per kapita penduduknya masih rendah, infrastruktur relatif terbelakang, dan indeks perkembangan manusianya atau IPM-nya masih tergolong rendah atau kurang. Serta negara berkembang itu negara yang memiliki standar hidup yang masih tergolong relatif rendah dibanding negara maju. Oke, kita lihat satu persatu ya karakteristik negara berkembang. Yang pertama, ada 4 bidang yang melatar belakangi negara tersebut dikatakan atau dikategorikan sebagai negara berkembang ya. Yang pertama di bidang perekonomian, kita lihat di ekonominya seperti apa, kemudian di bidang kependudukan ya, di bidang teknologi, serta bagaimana kondisi hukum dan HAM. Selain itu biasanya dari nilai IPM-nya juga bisa melihat apakah negara tersebut negara maju atau negara berkembang. Namun tidak kita bahas pada kesempatan kali ini. Oke, yang pertama di bidang ekonomi ya. Negara berkembang rata-rata memiliki pendapatan per kapitanya rendah. Pendapatan per kapita itu adalah jumlah pendapatan penduduk total selama setahun ya, dibagi dengan karakteristik negara berkembang ya di bidang ekonomi. Yang pertama, negara berkembang itu memiliki pendapatan per kapita yang rendah. Pendapatan per kapita merupakan total pendapatan negara dibagi dengan jumlah penduduk ya. Semakin banyak jumlah penduduk, maka otomatis pendapatan per kapita kita akan semakin rendah ya. Rendahnya pendapatan per kapita di sebuah negara ini karena negara berkembang memiliki keterbatasan dan keterbelakangan baik dari segi modal maupun kualitas SDM ya, sehingga rata-rata penduduk di negara berkembang itu masyarakatnya hidup di bawah garis kemiskinan ya. Ini sangat memprihatinkan. Kemudian pertumbuhan ekonomi yang rendah atau lambat ya. Kondisi ekonomi biasanya di negara berkembang itu pertumbuhan ekonominya relatif lebih rendah dibanding negara maju karena dipengaruhi oleh tingginya angka pengangguran serta rendahnya iklim investasi oleh masyarakat ya, karena kemampuan masyarakat untuk berinvestasi rendah sehingga ya muncullah keterlambatan pertumbuhan ekonomi ya. Selain itu ya, pengangguran memang menjadi salah satu faktor permasalahan utama ya di negara berkembang, di mana pengangguran ya akan berdampak di berbagai macam sisi ya. Penyebab pengangguran ya karena pendidikan yang rendah, kurangnya lapangan pekerjaan ya, dan lain sebagainya. Kemudian mata pencarian penduduk umumnya masih bercorak agraris ya. Di negara berkembang
belum mampu menggerakkan sektor industri, sehingga mereka banyak bekerja di sektor agraris yang mana penghasilannya masih relatif lebih rendah ya. Kemudian kurangnya SDM yang berkualitas dalam mengolah mata pencarian mereka ini di bidang agraris, sehingga mereka banyak mengekspor komoditasnya berupa bahan mentah ya. Yang ini menyebabkan negara tersebut ekonominya pertumbuhan ekonomi masih kurang baik ya. Bahan mentah itu ya otomatis murah ya. Kalau negara maju biasa ekspor berupa barang jadi ya. Barang jadi itu ya hasilnya mahal ya. Misalnya negara kita mengekspor minyak mentah CPO ya dari sawit ya. Yang kita beli minyak yang udah jadi itu ya harganya lebih mahal, atau CPO sekarang diubah menjadi bahan bakar dan lain sebagainya ya. Atau tambang minyak kita yang kita jual itu berupa minyak mentah ya. Kemudian kita beli dengan pihak luar, pihak asing berupa minyak jadi ya, dan itu sangat membagongkan sekali. Oke, lanjut di bidang kependudukan ya. Selain di bidang ekonomi ya, negara berkembang memiliki permasalahan di bidang kependudukan. Yang pertama, angka pertumbuhan penduduk per tahun tinggi. Kemudian angka kematian penduduk per tahun juga tinggi ya. Ini merupakan kebalikan dari negara maju. Kemudian usia harapan hidup rendah, tingkat pendidikan penduduk relatif rendah, serta tingginya angka pengangguran karena sedikitnya lapangan pekerjaan pastinya ya. Oke, yang pertama berkaitan dengan angka pertumbuhan penduduk tinggi. Angka pertumbuhan penduduk di negara berkembang relatif lebih tinggi ya. Penyebab tingginya pertumbuhan penduduk di negara berkembang, yang pertama, di negara berkembang memiliki anggapan ya bahwa banyak anak itu banyak rezeki gitu. Kemudian pelaksanaan keluarga berencana ya KB masih belum maksimal ya. Kemudian di negara berkembang banyaknya terjadi nikah muda karena wanita jarang berkarir ya. Ini kebalikan dari negara maju. Kemudian potensi kelahiran itu lebih besar ketika melaksanakan nikah usia muda, dan banyak lagi faktor kelahiran. Kemudian faktor kematian ya. Mengapa di negara berkembang lebih tinggi ya? Angka kematian penduduk tinggi disebabkan kualitas kesehatan masyarakat yang rendah ya. Kemudian usia harapan hidup di negara berkembang relatif rendah juga. Kemudian selanjutnya di bidang kependudukan ya. Di bidang pendudukan kita bisa melihat dari kualitasnya. Yang pertama di bidang pendidikan, partisipasi masyarakat yang kurang. Jadi di negara berkembang masyarakat masih mengabaikan arti pentingnya pendidikan ya. Kemudian sarana dan prasarana kurang memadai. Kita lihat masih banyak sekali fasilitas di sekolah kita yang kurang memadai. Kemudian pendidikan terpusat di wilayah perkotaan ya. Maka tidak heran kita di wilayah perdesaan atau daerah pedalaman pendidikan itu masih sangat rendah dan masih banyak masyarakat yang hidup atau masih buta huruf ya, atau angka melek hurufnya masih rendah. Kemudian tingginya angka putus sekolah, ini masih terkait dengan masyarakat partisipasinya kurang ya. Kemudian penyebab putus sekolah juga beragam, karena biaya pendidikan yang mahal ya, kemudian aksesnya menuju sekolah jauh ya, kemudian kurang meratanya persebaran sekolah tadi ya, karena hanya terpusat di wilayah perkotaan ya. Maka sistem zonasi juga sangat menghambat ya untuk masyarakat yang tinggal di wilayah pedalaman ya, atau jauh dari perkotaan, karena rata-rata pendidikan itu terpusat di kota. Makanya kasihan ya untuk mereka yang berada jauh dari pusat kota ya. Kemudian kesehatan, fasilitas kesehatan belum memadai ya untuk di negara berkembang. Fasilitas kesehatan ini berkaitan dengan rumah sakit yang belum merata atau turunan dari rumah sakit, puskesmas, posyandu, polindes dan semisalnya ya. Kemudian tenaga medis juga ya belum merata, kurangnya dokter spesialis atau dokter-dokter yang profesional kurang merata dan kurang banyak ya. Kemudian pelayanan kesehatan yang kurang baik
Ini umum sekali kita lihat ya di rumah sakit negeri biasanya ya, dimana pelayanan kesehatan kurang baik apalagi kalau sudah menggunakan BPJS ya. Kemudian biaya kesehatan yang mahal, ini tidak bisa dipungkiri ya. Di bidang kesehatan ya kita tergendala masalah kesehatan ya dari segi biaya ya. Kemudian masyarakat di negara berkembang juga menerapkan pola hidup yang belum sehat ya, di mana mereka masih bersifat konsumtif, kurang olahraga ya. Kemudian rendahnya pendapatan menyebabkan pembunuhan gizi juga rendah ya. Jadi mengapa kesehatan merendah di negara berkembang? Salah satu faktor lainnya ya karena pendapatan penduduk ya, karena ekonomi yang rendah atau masyarakat banyak hidup di bawah garis kemiskinan sehingga pendapatan mereka rendah. Bagaimana untuk mendapatkan gizi yang baik ya ketika gajinya atau pendapatnya terendah ya, sehingga muncullah berbagai macam penyakit ya. Jadi faktor kependudukan atau kesehatan ini juga akibatnya oleh ekonomi ya, pendidikan juga oleh ekonomi. Kemudian di bidang teknologi ya, tingkat pendidikan yang rendah menyulitkan berkembangnya teknologi di berbagai bidang kependudukan. Kemudian hambatan utamanya berupa kesulitan dalam menguasai teknologi komputer dan ketidakmampuan komunikasi dalam bahasa asing ya, sehingga sulit mengakses informasi dan perkembangan teknologi terbaru. Jadi di negara berkembang ya, teknologi itu masih sangat sederhana sekali ya. Faktornya karena di negara berkembang ya, pendidikan masih tergolong rendah ya, sehingga menyebabkan perkembangan teknologi juga masih rendah ya. Kemudian sedikitnya orang yang sekolah di bidang-bidang teknologi yang menyebabkan penguasaan bidang teknologi juga rendah ya. Misalnya di Indonesia termasuk kecelakaan karena teknologi itu banyak sekali ya. Kemudian pembuatan jembatan yang ambruk dan seterusnya, ini faktor teknologi yang belum sempurna dikuasai ya. Kemudian di negara maju ya, hasil pertanian itu terkenal dengan kualitas dan kuantitasnya yang banyak ya. Penyebabnya ya karena mereka memadukan teknologi di bidang pertanian. Sedangkan pertanian kita masih sangat manual sekali dan sangat tergantung pada kondisi alamnya. Negara maju, lahan mereka sedikit tapi hasilnya sangat berkualitas. Terakhir tentang kondisi hukum dan HAM ya. Ini merupakan momok di negara berkembang ya, dan menjadi lingkaran setan yang sangat sulit untuk dipecahkan ya, di mana partisipasi masyarakat dalam menegakkan hukum masih sangat rendah. Dilihat di jalan ya, bagaimana masyarakat masih banyak yang tidak menggunakan helm ya, kemudian melanggar aturan lalu lintas di jalan ya bagi yang lain gitu ya. Kemudian kurang disiplin dalam menaati peraturan dan undang-undang. Maraknya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme ini terjadi di segala sektor ya, dari masyarakat kelas bawah sampai kelas atas. Inilah salah satu kelemahan dari sistem pemerintahan kita ya, sistem demokrasi, karena akan sangat mudah terjadinya korupsi ya. Kemudian penegakan dan perlindungan HAM belum optimal ya, buktinya korupsi merajalela ya, masih bisa dengan hukuman yang rendah ya, kemudian dilindungi oleh HAM. Kita lihat sekarang seperti di Cina, walaupun ideologinya berbeda dengan kita ya, tapi penegakan hukumnya sangat tegas, sehingga awalnya Cina itu termasuk negara berkembang, sekarang udah jadi negara maju dan salah satu pesaing kuat dari Amerika Serikat ya. Dan bisa jadi ya akan menguasai dunia gitu ya. Oke, demikianlah pertemuan kita pada kali ini ya, tentang karakteristik